Senang sekali saya boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara. Pertama, mungkin ada yang belum kenal saya sebelum saya bergabung di tahun 2020-2021. Saya pelayan di sini 2015, kemudian saya keluar 2017 karena saya praktek pelayanan. Awalnya saya hanya penerima tamu, kemudian bagian saya megang laptop, kemudian jadi singer, kemudian saya WL, kemudian saya menyampaikan firman Tuhan, dan hari ini Tuhan percayakan saya berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan firman Tuhan. Benarlah firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita dipercayakan perkara kecil kita bisa mengerjakannya. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan pekerjaan yang lebih besar. Amin. Oleh karena itu kita harus setia dalam perkara kecil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan berbicara mengenai, karena kita masih memperingati hari Paskah. Minggu yang lalu kita memperingati akan karya Tuhan yang sangat besar, yaitu di mana Tuhan Yesus hidup dalam dunia ini menikmati sama seperti yang kita nikmati. Hanya saja dia tidak berdosa. Dia mengalami kelaparan, dia disiksa, dan karya yang terakhirnya adalah ketika dia mati dan bangkit, dan itu adalah karya yang harus kita terlalu ingat dalam hidup kita supaya kita tidak meninggalkan iman kita kepada Kristus. Oleh karena itu kita belajar mengenai misi kemenangan, yaitu mengalahkan maut. Kalau minggu lalu Pendeta Irwanto sudah mengatakan tentang panggilanmu, ya hari ini kita belajar tentang mengalahkan maut yang diambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke 55 dan sampai ke 58. Ya. Saya membacakannya kembali kepada kita. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemenangan maut. Kita ingat bahwa di dalam Alkitab salah satu tokoh yang sangat dikenal, bahkan anak sekolah minggu kalau ditanya tentang Daud, mereka pasti tahu apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia menang melawan tentara orang Filistin, yaitu dia melawat raksasa besar yang tidak pernah terkalahkan pada waktu itu. Tapi karena Daud, dia mampu mengalahkannya dengan batu kecil. Yaitu dia menang mengalahkan salah satu pribadi yang sangat ditakuti orang-orang pada waktu itu. Karena Tuhan beserta Daud, dia menang. Dan kemudian orang Israel mengatakan bahwa Tuhan beserta, Tuhanlah kota benteng kita, Tuhanlah kekuatan kita. Mengalahkan maut. Saya percaya bahwa kita semua di sini pernah mengalami hal-hal di mana kita menang di satu titik bahwa katakan, wah saya melewati proses ini. Kalau bulan Maret kemarin kita melewati, ada banyak hal yang boleh kita nikmati, mungkin sakit, mungkin kita tidak terima, bahwa kita mengatakan Tuhan di mana. Dan hari ini kita masuk di bulan April, bahkan sebentar lagi bulan Mei, apakah kita tidak sadar bahwa kita sudah mengalahkan di bulan-bulan sebelumnya? Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seseorang yang tidak punya visi misi dalam hidupnya, saya percaya bahwa dia bingung, dia mau jadi apa. Ketika saya lulus sekolah teologi, saya dipanggil menjadi hamba Tuhan di Lampung. Saya bilang, nantilah. Nanti dulu. Saya mau, udah belajar 4 tahun, masa saya langsung, gini lagi, pelayanan lagi. Nanti dulu saya mau santai, mau leha-leha dulu. Ternyata kalau panggilan Tuhan itu tidak bisa dihindarkan. Tuhan panggil di mana saja, mau pulang kampung, mau di mana, Tuhan akan tetap panggil melalui orang-orang yang dia kasihi. Kalau kita tidak punya visi misi, bahkan saya mencari pekerjaan, tidak ada panggilan, saya mencari pekerjaan juga bukan passion saya ditawarin bukan passion saya nggak bisa di sana. Saya punya visi misi bahwa Tuhan, Engkau sudah memperlengkapi saya di 4 tahun di sekolah teologi. Tuhan punya visi misi yang baik dan benar, yaitu saya menjadi seorang hamba. Kita harus punya visi misi dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi apa? Kalau tidak punya visi misi, maka kita bingung mau jadi apa. Sehingga hidup kita luntang lantung dan nggak punya kejelasan. Oleh karena itu Bapak Saudara, next
Pak Sony, nah tolong. Oke. Oleh karena itu, ketika kita punya prinsip dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa kita mengimani bahwa Kristus sudah menang di atas kayu salib, darahnya sudah tercurah atas kehidupan kita, sehingga itu membuat kita menang, mengalahkan maut. Kita harus punya prinsip dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah, apa prinsip dalam kehidupan kita ketika kita merasa bahwa kita sudah menang atas maut? Yaitu ketika umat Tuhan kemenangan atas dosa. Bapak Ibu Saudara, ada yang mengatakan bahwa ya karena Paskah kemarin bukan Kristus yang mati di atas kayu salib, tapi Yudas, atau ada orang lain yang diutus untuk mati di atas kayu salib. Ada yang mengatakan demikian, dan saya percaya di sini tidak ada mengimani hal itu. Kita mengimani bahwa Yesus yang sudah mati di atas kayu salib adalah benar-benar Kristus yang sudah diutus oleh Allah Bapa untuk hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita masih mengimani, tidak percaya dengan akan karya Tuhan, maka kita tidak akan pernah menang atas dosa. Kristus datang ke dunia karena dia punya visi misi, yaitu untuk membuat hidup saya dan saudara untuk menjadi berharga. Di mana harga diri saudara dan saya kalau tidak memiliki hidup kekekalan? Kalau hidup di dunia ini hanya sementara, kita harus mencari yang kekal itu di mana, yaitu di dalam Kristus Yesus. Saudara, di dalam ayat yang ke-55 tadi dikatakan di sana, hai maut, sama seperti yang dituliskan oleh Allah kepada Nabi Hosea waktu itu tentang bangsa Israel yang melawan Tuhan, yaitu di mana mereka membuat patung-patung, di mana mereka memanggil tukang-tukang pahat bahwa bikinlah Tuhan bagi kami, di mana kami boleh melihat Tuhan, lalu kami menyembah, di mana kami merasa sakit, lalu kami memandang Tuhan kami. Mereka mau melihat Tuhan secara jelas. Lupa bahwa penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel, nenek moyangnya dulu, adalah sangat besar. Dan mereka melupakan hal itu. Sehingga mereka mengatakan, kami mau minta raja supaya menolong kami ketika kami lagi terpuruk, ketika kami dalam berperang, kami mau ada penolong bagi kami. Lalu Tuhan mengatakan, aku akan memberikan raja kepadamu di dalam murkaku dan aku akan mengambilnya di hadapanmu. Artinya apa? Ketika Tuhan yang memberi, Tuhan yang akan mengambil. Lalu kita mau berharap kepada siapa? Kepada Tuhan. Hanya dimatakan ini, hai maut, di manakah sengatmu? Sesungguhnya Tuhan yang sudah ada di pihak kita, sudah tidak ada yang membuat kita ketakutan untuk hidup di dalam kematian. Kita tidak khawatir lagi bahwa saya penuh dengan dosa, karena iblis itu kadang, Bapak Ibu Saudara, kalau kita jatuh dalam dosa, dia akan bekerja keras untuk hati dan pikiran kita mengatakan, kamu tuh sudah berdosa, kamu tidak layak di depan Tuhan. Hal-hal itu akan terjadi, terus yang tidak kembali kepada Tuhan mengatakan, udahlah saya sudah terlanjur dalam dosa, kayaknya Tuhan tidak menerima saya. Saudara, itu pekerjaan iblis. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita mengaku dosa kita di depan Tuhan, maka ia pun setia dan adil. Karena Tuhan itu kasih, asalkan kita mau datang di depan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Orang ingin melihat kemuliaan Allah. Di manakah Allah? Di manakah aku menemukan Allah? Di mana aku bisa bertemu dengan Tuhan? Saudara, selama masih ada selubung dalam diri kita, kita tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Allah. Kita tidak akan pernah merasa bahwa Tuhan memberkati saya. Kita tidak akan pernah merasa bahwa Tuhan di pihak saya. Kenapa? Masih ada selubung dalam diri kita yang tidak kita lepas, yang selalu nyaman untuk kita nikmati. Kalau di antara kita masih ada hidup di dalam hal-hal sedemikian, masih ada selubung dalam hidup kita, merasa bahwa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak menolong saya ketika saya punya pergumulan, kita harus sadar bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib adalah suatu karya besar di mana Dia mampu melepaskan kita dalam kehidupan maut. Beriman kepada Kristus bukan hanya ketika saya dan saudara menerima berkat, bukan hanya ketika saya menerima ketika saya lalu saya bilang, oh Tuhan ada besertaku. Mungkin ketika Bapak Ibu Saudara
usahanya lancar jaya begitu saja, kemudian bilang Tuhan beserta dengan saya. Kemudian kalau usaha lagi ambruk, lalu kita berkata, Tuhan di manakah engkau? Apakah engkau tidak melihat seruan hatiku? Apakah engkau tidak menyenangkan telingamu terhadap doa-doaku? Kita perlu hati-hati bahwa di dalam segala hal Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kenapa? Kalau kita tidak menikmati hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, di manakah iman kita? Di manakah iman kita bahwa saya kuat kepadamu ya Tuhan, saya tetap percaya kepadamu kalau hidup kita baik-baik saja. Kalau hidup kita mengalami namanya jatuh, ada orang yang tidak senang dengan kita, itu artinya bahwa kita dimampukan oleh Tuhan. Kita mau berharap kepada Tuhan supaya kita tetap setia kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan, aku mau menyerahkan kepadamu segala pergumulan hidupku. Segala apa yang aku alami, aku mau berserah kepada Tuhan. Kehidupan saya dan Bapak Saudara dengan Rasul Paulus sangat berbeda. Paulus disiksa karena beriman kepada Kristus. Kalau hari ini kita mengalami siksa karena tidak bisa makan 3 kali sehari, sangat jauh berbeda. Paulus dalam pelayanannya, dia masuk penjara, makannya rebutan sama binatang, siapa cepat dapat. Kita masih bisa makan, kita masih bisa milih. Makan apa pagi ini, sore, dan lain sebagainya. Paulus tidak bisa memilih. Dia harus merebut makanan karena di sana di sampingnya ada binatang, ada tikus dan lain sebagainya. Siapa cepat dia dapat. Bukankah hidup kita lebih berbahagia dibanding kehidupan Paulus? Tapi kembali lagi ke dalam kehidupan kita, ucapan syukur itu adalah terkadang kita lupa. Saya pernah mengatakan sebelumnya bahwa orang yang berbahagia adalah bukan mereka yang memiliki segalanya, tetapi hidup di dalam ucapan syukur. Amin. Kita mau bersyukur, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini pun kita masih ada karena karunia Tuhan. Kita menikmati Paskah tahun 2021, itu berkat karunia Tuhan. Sebelum Paskah ada orang yang dipanggil Tuhan. Dan itu juga panggilan Tuhan. Kalau hari ini kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan, kita bisa menikmatinya, itu karena anugerah Tuhan. Saudara, next Pesoni. Ya. Kalau kita lihat di dalam ayat 55 di sana ada maut. Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya di sana ada yang namanya thanatos. Artinya maut itu adalah yaitu kematian tubuh, penghilangan jiwa dan tubuh yang dengan demikian kehidupan di bumi selesai. Kalau hari ini kita masih punya tubuh, masih bisa dicubit, masih bisa merasakan sakit, dan ketika itu sudah mati maka kita tidak merasakan apa-apa lagi. Artinya kita masuk di dalam kematian. Kesengsaraan jiwa yang timbul dari dosa dimulai ketika di bumi dan berlanjut setelah kematian tubuh di neraka. Itu adalah maut. Ketika kita masih hidup di dunia ini, maka kita akan mengalami nanti di mana kita tidak ada di sini lagi, kita memiliki kehidupan yang berbeda. Kemudian kematian yang meliputi semua penderitaan karena dosa serta kematian fisik sebagai hilangnya nyawa yang dikuduskan kepada Tuhan yang akan diikuti dengan kematian di neraka. Ini maut, saudara. Siapa tidak takut dengan maut? Ketika tubuh, jiwa dan roh kita berpisah, maka kita masuk dalam kehidupan maut. Kemudian next ada di sana dosa, yaitu hamartia, bahasa aslinya, yang mengatakan bahwa kita tahu bahwa dosa itu adalah pelanggaran kita kepada Tuhan, yaitu meleset dari sasaran. Sasaran apa? Yaitu di dalam kerohanian kita meleset di dalam kebenaran, meleset di dalam kehendak Tuhan. Kita meleset dari yang dikatakan oleh Alkitab, kemudian menyimpang dari Allah dan melanggar hukum Allah. Itu adalah dosa. Kalau kita mengenal hal-hal itu, ada maut tadi, ada dosa, maka kita harus takut kalau kita tidak punya iman yang benar. Tadi maut memisahkan kita kepada kehidupan yang di dunia ini, ada kita berpisahnya dengan jiwa dan roh kita. Itu sangat menakutkan dengan maut, ada dosa, tapi karena karya Kristus,
mau apapun itu maut, mau bagaimanapun itu dosa, Tuhan sudah mengalahkannya. Kita tidak perlu khawatir akan hal itu. Misi kemenangan Allah dalam hidup saya dan saudara adalah untuk menjadi pribadi yang mengenal Tuhan dengan benar, tidak mudah digoyahkan oleh siapapun. Ketika mungkin ada ajaran-ajaran lain yang mungkin membuat saudara frustasi, mengatakan mana yang benar sebenarnya. Kenapa yang ini mengklaim bahwa iman saya benar, kenapa mengklaim ini Alkitab saya benar, kitab saya yang paling benar. Kemudian Bapak saudara dilema dengan mengatakan, udahlah saya tidak percaya Tuhan, karena semuanya benar. Saudara hati-hati dengan hal itu. Alkitab sudah ditulis berapa ribu yang tahun, berapa Masehi yang lalu, tidak tahu. Kita harus melihat bahwa semua Alkitab ini tidak kontradiksi. Semuanya nyambung. Makanya tadi dalam Alkitab dikatakan, dalam 1 Korintus ini, Paulus menyinggung tentang bangsa Israel di dalam kitab Hosea. Artinya firman Tuhan itu diilhamkan oleh Allah, bahwa Alkitab ini bukan hanya dituliskan oleh orang-orang sembarangan, tetapi orang-orang yang dipilih Allah untuk menulis apa yang disampaikan oleh Tuhan. Bisa saja hari ini kita boleh berbicara dengan siapapun untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Walaupun kita tidak bisa menulis kitab, kita dianugerahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalam Matius 28 dikatakan bahwa dia mengatakan di sana, baptiskanlah mereka. Kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Supaya apa? Supaya semua di muka bumi ini percaya kepada Kristus. Kita tidak bisa mengklaim kapan Tuhan datang kembali. Kita tidak perlu menunggu kapan Tuhan datang. Yang kita tunggu adalah kapan waktunya kita. Karena tidak ada yang tahu kapan waktunya Tuhan. Yang kita waspada adalah kapan waktunya kita dipanggil Tuhan. Bukan waktunya Tuhan datang ke dunia. Karena tidak ada yang tahu, saudara, kapan waktunya Tuhan. Oleh karena itu, kita harus punya iman yang benar kepada Tuhan. Yang kedua adalah, prinsip kita sebagai orang percaya adalah ketika umat Tuhan mengalami kemenangan atas pergumulan hidup. Di dalam ayat 57 dan 58 dikatakan bahwa tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika kita menang atas pergumulan hidup. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita di sini punya pergumulan masing-masing. Ketika kita gereja, kita punya pergumulan. Ketika kita berangkat dari rumah, kita punya pergumulan. Tidak pernah selesai pergumulan hidup dalam dunia. Tidak pernah selesai mengatakan, udah saya selesai. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, sudah selesai di atas salib. Tidak, kita tidak bisa mengatakan demikian. Karena tugas kita di dunia ini masih banyak. Kita tidak bisa mengklaim bahwa saya sudah selesai, hari ini saya sudah membayar utang, lalu hidup saya bahagia. Kita masih punya masalah-masalah yang lain. Itu namanya pergumulan hidup. Apakah kita mau berjuang di dalam kehidupan kita? Di mana Tuhan saat ada pergumulan saudara? Ada yang bertanya demikian, Tuhan, keluargaku hancur. Tuhan, Engkau tahu biaya pendidikan mahal. Apa Engkau tidak memanggil anak saya di sekolah ini? Tuhan, berikan kecukupan. Tuhan, di manakah Engkau? Doa itu sering terjadi, tetapi jarang diimani. Ngerti yang mau saya? Kita sering mengatakan, Tuhan di manakah Engkau? Sungguhnya hanya ketika dia meminta itu saja, dia beriman kepada Tuhan. Ketika sudah ada, sorry Tuhan, aku sibuk. Saudara, kita harus, ketika kita berdoa, kita harus memahami bahwa saya mengimani dulu doa kita itu. Kita mengimani dulu apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kalau hanya semata-mata berkata dan berdoa begitu saja, ya jangan harap jauh Tuhan. Artinya kita main-main sama Tuhan. Apa pergumulan kita semua di tempat ini? Kita bawa di depan Tuhan dan kita mengimani bahwa di dalam pergumulan saya dan saudara, Tuhan akan bekerja. Pergumulan sebesar apapun, Tuhan akan bekerja. Karena firman Tuhan berkata bahwa masalah yang kita hadapi tidak akan pernah melebihi dari batas kekuatan kita. Tuhan ikut campur tangan.
Sama hal yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Janganlah goyah, berdirilah teguh. Seperti apa kita berdiri di hadapan Tuhan dan jangan tidak goyah ketika kita punya masalah. Seperti apa? Apakah ketika kita punya masalah lalu Tuhan tidak menjawab dalam seminggu lalu bilang, Tuhan tidak ada. Ingat dikatakan bahwa di dalam pelayananmu kepada Tuhan, ketika kita berharap pada Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Ada satu lagu pujian, waktu Tuhan yang terbaik. Kita harus mengimani hal-hal itu. Kalaupun Tuhan tidak jawab hari ini, percayalah bahwa Tuhan akan menjawab di berikutnya. Saudara, ingat bahwa pokok doa Anda 5 tahun yang lalu, apa yang Anda doakan? Apakah Tuhan sudah jawab? Kita harus mengingat kembali 10 tahun, 15 tahun yang lalu, mungkin di sini sudah ada bapak-bapak, ibu-ibu, tante, dan lain sebagainya, anak muda, mungkin mendoakan 5 tahun yang lalu, mengatakan, Tuhan aku mau jadi seperti ini, aku mau punya pasangan seperti ini, aku mau punya pekerjaan seperti ini. Lalu Tuhan jawab 5 tahun. Kita ingat tidak? Jadi itu artinya waktu Tuhan itu yang terbaik, bukan waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan aku mau ini, kemudian seminggu, kayaknya Tuhan tidak jawab. Saudara, kita harus ingat bahwa 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kita punya doa di depan Tuhan. Apakah Tuhan sudah menjawabnya? Kalau Tuhan sudah menjawab, ingat, waktu Tuhan yang terbaik. Pergumulan saya dan saudara, Tuhan mendengarkan. Begitu juga dengan pergumulan kita di depan Tuhan tentang hidup dunia ini. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir akan segalanya, karena Tuhan sudah sediakan apa yang terbaik untuk saya dan saudara, yaitu ada rumah yang paling istimewa. Ketika Tuhan mengatakan, aku akan pergi dan menyediakan rumah untuk saya dan saudara. Tidak perlu khawatir akan hal itu. Tuhan menyediakan semuanya dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewatinya. Next. Ada yang ingat toko ini? Nggak ada yang ingat ya? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Kayaknya dia orang Surabaya, Makassar. Tahun 2019 kemarin, salah satu toko ini, ya namanya adalah Nadia Valerie, dia mengalami yang namanya ada kanker getah bening. Dan ketika dia mengalami hal itu, dia mengatakan begini, ceritanya panjang, dia bilang gini, saya tidak mau menyampaikan rasa sakit saya, karena rasa sakit saya sebenarnya adalah bukan kanker itu. Tetapi ketika mama saya melihat saya sakit kanker. Jadi bukan penyakit kankernya yang dia merasakan sakit, tetapi ketika dia melihat mamanya tidak sanggup melihat anaknya sakit getah bening. Saya belum pernah ketemu, jangan sampailah kita merasakan getah bening ini. Jangan sampai. Itu sakitnya minta ampun, dan sampai dia botak rambutnya. Dimatakan, wow, aku cantik sekali. Amazing. Di rambutnya, kalau rambutnya panjang, itu cantik banget. Cantik orangnya, kemudian ketika dipotong rambutnya, dia menangis dan menahan, dia tidak sanggup melihat. Tetapi dia mengatakan, dia sambil mengelap air matanya, dia mengatakan, wow, cantik sekali aku ya. Amazing. Dia melap air matanya, dia melihat di kaca, wow, sakit sekali. Saudara, ketika kita punya pergumulan hidup, apa kita mengatakan, wow, terima kasih Tuhan, aku melewati pergumulan ini. Aku percaya bahwa Engkau bersertaku. Bapak Ibu Saudara boleh searching mengenai Nadia Valerie ini. Dia mengalami kanker getah bening. Dan sekarang rambutnya sudah oke lagi, udah kembali lagi. Udah cantik, udah balik seperti normal. Jarang orang yang melewati getah bening. Masih ingat dengan Olga Saputra? Dia mengalami hal yang sama, tapi Tuhan mengendaki yang lain. Nadia Valerie menjadi kesaksian dan diberkati banyak orang. Bahkan orang-orang yang mengalami kanker, mereka diberkati dengan kesaksian Nadia Valerie. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kehidupan saya dan saudara? Apakah kita punya kesaksian di mana orang merasa diberkati dalam pergumulan hidup kita? Itu pertanyaannya untuk kita. Nadia Valerie bisa melewati pergumulan hidupnya karena dia, ada satu lagu pujian yang dia katakan waktu itu, hidup ini adalah kesempatan.
Dia mengcover di atas kasur, dia mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Aku mau menghabiskan waktuku kepada Tuhan. Bahkan dia mengatakan ada dua pilihan dalam hidupnya. Apakah aku mengurung aja di rumah, aku nggak usah kemana-mana, aku menutup diri sehingga tidak mau berbicara dengan banyak orang. Dan yang kedua, aku mau menjadi pribadiku yang menjadi berkat kepada semua orang. Dan dia pilih yang nomor dua. Makanya dia bikin langsung dia bikin channel YouTube dan kemudian dia mendapat penghargaan. Tidak lama dia langsung mendapat penghargaan silver. Luar biasa. Ketika Tuhan memberkati Nadia Valerie, biar melalui kesaksiannya ini adalah kita dikuatkan bahwa dimanapun kita berada ada pergumulan hidup kita, Tuhan tidak akan membiarkan begitu saja. Amin. Next, mari kita renungkan Bapak Saudara. Apa perjuangan kita untuk menghindar dari jerat dosa? Apa perjuangan kita untuk menghindar dari jerat dosa? Dosa tidak pernah Oke. Ya. Kita renungkan ini. Apa perjuangan kita untuk menghindar dari jerat dosa? Saudara, selain dari pengenalan akan Tuhan dan firman Tuhan, selain daripada kita kembali kepada Tuhan, maka kita sering akan lupa bahwa kita sedang terjerat dalam dosa. Yang kedua, sudahkah kita melibatkan Roh Kudus dalam perjuangan melawan dosa favorit kita? Kalau Bapak Ibu, kalau Anda dan saya punya klub favorit bola, mau begadang pun, Anda mau berjuang. Semalam Real Madrid menang, Chelsea menang. Saya punya klub favorit itu, saya memegang Madrid dan Chelsea. Mereka menang dua-duanya dan sangat berbahagia. Saya berkhotbah hari ini, tim saya menang, berbahagianya bertambah. Saudara, kita punya favorit masing-masing. Favorit kita itu apapun yang terjadi, kita mau berjuang. Bahkan saya pernah nggak tidur. Udah jam 11, bolanya jam 2, aduh mau tidur nanggung, nanti bablas, berusaha begadang. Itu karena kita mau tahu favorit kita seperti apa. Begitu juga dengan pergumulan kita, apa favorit kita, apa dosa yang menjadi favorit saya dan Bapak Saudara. Kita harus melibatkan Roh Kudus supaya kita lepas daripada itu. Kemudian, apa pergumulan hidup membawa kita semakin mencintai dan bergantung kepada Tuhan? Pertanyaan yang bagus. Ketika saya dan saudara punya pergumulan hidup, apakah itu menjadi jembatan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan atau malah menjauh daripada Tuhan? Tuhan, aku punya pergumulan. Tuhan tidak menjawab lalu bilang Tuhan tidak ada. Oke, stop. Tidak. Ketika saya dan saudara punya pergumulan hidup, maka itu akan menjadi jembatan kita untuk lebih berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi penolong saya dan saudara untuk melewati setiap tahap-tahap dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara bahwa misi kemenangan Kristus ketika dia datang ke dunia, yaitu dia mau mengalahkan maut. Dan kita pun juga harus bisa melakukan hal itu karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Mari saudara kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mengingat kembali akan karya Kristus di atas kayu salib, bahwa Engkau mati Tuhan karena Engkau punya visi misi supaya kami boleh lepas dari kehidupan yang sia-sia, lepas dari dosa yang sudah dihidupi beribu tahun yang lalu Tuhan, yang sudah dihidupi oleh nenek moyang kami. Oleh karena itu Tuhan, karena kasih-Mu yang besar, Engkau melepaskan kami Tuhan. Oleh karena itu kami menang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini. Kami boleh berkata, Tuhan kami menang beserta-Mu. Kami mau Tuhan mengakui bahwa Engkau yang memberikan kami keselamatan dan mengimani. Saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Kita mengimani kepada Tuhan, katakan Tuhan, terima kasih Engkau melepaskan aku dari maut. Terima kasih Engkau melepaskan aku dari kehidupan yang sia-sia. Dan biarlah dalam pergumulan saya dan saudara, kita melibatkan Roh Kudus
sehingga itu menjadi jembatan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba sudah selesai berbicara. Biarlah roh-Mu Tuhan yang hidup dalam diri kami mengingatkan kami Tuhan supaya kami lebih dekat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita meresponi firman Tuhan ini. Ku hidup bagimu, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Saya mau jemaah untuk berdiri bersama-sama. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan, kalau ku hidup, aku mau hidup bagimu ya Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Musik saja akan dimainkan dan Saudara Albert sudah menjelaskan kebenaran firman Tuhan dan ada tantangan yang jelas jika ada dosa yang masih Anda pegang, yang masih terus menyelubungi. Sehingga apa yang dikatakan dalam Yesaya 59, sehingga karena dosa itu Tuhan tidak mendengar seruan Anda. Pagi hari ini Anda datang dan Anda berkata, Tuhan saya berdoa, Tuhan saya berbakti, Tuhan saya membaca Alkitab, tetapi mengapa Engkau masih belum menjawab doa saya? Mungkin karena ada sesuatu yang belum Anda akui di hadapan Tuhan. Pagi hari ini jika Anda mau datang dan berkata, Tuhan saya menyerah. Saya mau menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Silakan ketika semua menundukkan kepala. Hanya Tuhan dan hamba-Nya yang melihat. Anda menundukkan kepala, menutup mata dan Anda berkata, Tuhan ini tanganku terangkat. Mungkin Anda tidak berani mengangkat tinggi-tinggi, malu dengan tetangga di sebelah. Saya melihat angkat tangan Anda, puji Tuhan. Ada yang mengangkat tangan, ada lagi. Dan Anda puji Tuhan, ada lagi, puji Tuhan, ada lagi. Dan berkata, Tuhan, puji Tuhan. Ada, katakan, Tuhan saya mau menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang mau mengakui ada dosa yang masih mereka pegang, yang menyelubungi, dan mereka mau membuang di hadapan Tuhan. Hamba berdoa pada saat kami menyanyikan kornya sekali lagi, biarlah sungguh Tuhan Yesus. Kita akan menyanyi kornya, dan Anda mau datang, dan kalau Anda punya pergumulan yang terlalu berat, dan Anda mau datang ke depan mendoakan, masih dalam protokol kesehatan, saya akan menjaga jarak, mendoakan Anda, silakan. Kalau ku hidup, katakan, ku hidup bagimu, hatiku tetap
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Katakan dan angkat tangan Anda jika Anda mau mengatakan, Tuhan, hidupku untuk Engkau. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak, terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat. Apapun dosa yang masih mereka pegang, kami mengucap syukur bahwa Engkau sudah menang di atas kayu salib. Dan Engkau menang atas dosa sehingga kami punya keyakinan kami dapat menang atas dosa kami. Mungkin pagi hari ini ada yang masih ragu akan hal itu. Hamba berdoa mereka punya keyakinan bahwa mereka dapat menang juga atas kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Saudara Albert, Tuhan berkati. Firman Tuhan, kita berdoa untuk pergumulan beliau, untuk melayani di Salatiga. Kita akan bangga ada hamba Tuhan yang akan dipakai dari Safari untuk melayani di sana. Saya ingin kita masuk ke dalam saat berdoa. Saya senang dengan lagu yang tadi dinyanyikan, Kuasa-Mu terlebih besar. Betul, tadi ada lagu Kuasa-Mu terlebih besar. Dan saya ingin memakai waktu ini untuk berdoa. Yang pertama, saya mengucap syukur untuk saudara kita Maxi yang ada di sini. Puji Tuhan, luar biasa. Kita mendoakan luar biasa di tengah COVID seperti ini. Ada sesuatu yang Tuhan nyatakan. Ada kuasa. Di sebelahnya ada mamanya, betul. Ibu siapa, Bu? Ibu Christine, terima kasih sudah berbakti bersama dengan kita. Saya tahu pasti Ibu deg-degan dan waktu itu, dan terima kasih Tuhan sudah, dan Tuhan akan memulihkan. Kita terus berdoa untuk pergumulan. Ada lagi yang sakit yang perlu kita doakan. Kita berdoa untuk pemulihan Pendeta Irwanto dan pelayanan beliau saat ini. Kuasa-Mu Ada berita mertua dari Bapak Boys meninggal kemarin. Kita doakan waktu itu ibunya, betul ya, yang kita doakan di saung ya. Sekarang mertuanya yang meninggal. Pak Boys sedang dalam perjalanan ke sana, kita berdoa. Mari kita masuk dalam saat berdoa. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Anda amini hal itu? Tuhanku terlebih. Katakan, Anda yang mengamini, angkat tangan Anda tuh. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berikan hidup. Musik dimainkan dan kita masuk dalam saat berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan Maxi, dan Tuhan memulihkan dia, menyembuhkan dia, menjaga dia. Kami yakin Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk dia, dan Tuhan akan memakai Maxi luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Ibu Christine dapat beribadah bersama dengan kami. Kami serahkan keluarga ini dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan Yesus tolong. Pergumulan mereka, Tuhan Yesus tolong berkati. Sampai saatnya Saudara Maxi dapat kembali lagi bekerja dengan total, menjadi berkat dan dapat mengatakan kepada teman-temannya,
Saya selamat, saya pulih bukan karena dokter, bukan karena yang lain, tetapi karena ada kuasa Yesus Kristus yang menjaga saya dan memulihkan saya. Kita berdoa untuk keluarga Pak Boys yang sedang berduka. Mari angkat suara Anda dan katakan, Tuhan, di tengah COVID seperti ini, di tengah situasi seperti ini, Tuhan berikan penghiburan kepada keluarga Pak Boys. Sekarang kita berdoa, dan Tuhan Yesus tolong ibunya, Ibu Theodor yang juga masih sakit. Kita berdoa, Tuhan Yesus tolong menyembuhkan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk siapapun yang ada di dalam ruangan ini, yang sedang memiliki sakit penyakit. Hamba berdoa Tuhan Yesus tolong berkati mereka, tolong mereka Tuhan. Bahkan kalau ada orang tua mereka, saudara mereka, anak mereka, sepupu mereka, tetangga mereka, mari kita angkat suara dan katakan, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau itu adalah karena COVID, di dalam nama Tuhan Yesus kita akan minta kesembuhan dari Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan, mari memakai saat berdoa seperti ini untuk katakan kepada Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Katakan dengan lemah lembut, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Kita akan masuk dalam saat berdoa untuk pemulihan ekonomi kita masing-masing. Saya tahu kita semua sedang berbeban berat. Kita mengucap syukur ada banyak sekali pengunjung pada pagi hari ini. Hari ini kita berdoa untuk Taman Safari. Tapi kita juga berdoa, saya akan memakai waktu ini untuk berkata, Tuhan, kuasa-Mu akan mencukupkan keperluan kami. Hamba tahu Tuhan bahwa ada yang sedang bergumul apa yang akan mereka makan besok. Susu yang akan dibeli untuk anak mereka esok atau minggu depan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, hamba mau datang berdoa, Tuhan cukupkan keperluan anak-anak-Mu. Engkau memberikan makan 5.000 orang. Engkau memakai Elia untuk memberikan makan kepada janda di Sarfat yang pada waktu itu tidak tahu apa yang akan mereka makan esok. Hamba tahu Tuhan di dalam ruangan ini mereka sedang bergumul dengan keuangan mereka. Dan hamba berdoa Tuhan Yesus tolong berkati, cukupkan ya Bapa. Berkati ya Tuhan Yesus. Hamba tahu ada yang sedang mencari pekerjaan, saudara ganda sedang mencari pekerjaan, dan di dalam nama Yesus Tuhan akan berikan kepada dia pekerjaan. Pandu yang masih juga bergumul mencari pekerjaan, Tuhan Yesus tolong, Tuhan berkati. Dan ada banyak lagi Bapak yang sedang bergumul dengan pekerjaan. Hamba berdoa Tuhan cukupkan, Tuhan berkati Taman Safari, baik yang di Prigen, di Bali, di Batang, Jakarta Aquarium, di Safari, di Bogor ini. Dan Tuhan berkati Bapak di dalam nama Yesus. Owners, Board of Directors, Advisors, C-levels, semua manajer Tuhan berkati. Dan Tuhan Yesus tolong ya Bapak. Terima kasih Tuhan bahwa pada pagi hari ini kami bukan saja datang menyembah memuji Engkau, tapi kami dikuatkan, kami dapat mendoakan satu dengan yang lain. Di tempat Anda duduk, doakan teman di sebelah kiri, di sebelah kanan, di belakang, di depan Anda. Sehingga tidak ada satupun dari kita yang keluar yang tidak mendoakan orang di sebelah kiri, di sebelah tengah, di sebelah kanan, depan dan belakang. Pakai waktu ini. Mungkin Anda tidak tahu nama mereka, mungkin Anda tidak tahu pergumulan mereka, tapi katakan Tuhan Engkau tahu apa yang saudara hamba di depan duduk ini sedang gumuli. Mari kita doakan mereka yang ada di sebelah kiri kita, di sebelah kanan kita, di belakang, di depan. Kalau itu suami atau istri Anda doakan dan pegang tangan suami atau istri dan katakan Tuhan terima kasih untuk pasangan yang Tuhan berikan kepada hamba. Dan biarlah saat ini Tuhan Yesus ada pemulihan dalam rumah tangga.
Kalau itu anak Anda yang ada di sebelah Anda, pegang tangan dan doakan dan katakan, Tuhan, terima kasih untuk anak yang Tuhan berikan kepada hamba. Dan kalau itu ibu Anda, pegang tangannya, ayah Anda, katakan, terima kasih Tuhan Yesus untuk orang tua yang luar biasa yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat mendoakan satu dengan yang lain pada pagi hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada beberapa pengumuman, kita mengucap syukur Tuhan memakai hambanya Pendeta Irwanto pelayanan di Sidomulyo. Ada yang dibaptiskan, ya, alumni STT Baptis Jakarta yang mengembalakan di sana. Kita berdoa. Terima kasih Saudara Albert sekali lagi sudah melayani penggemar Tuhan Firman pada pagi hari ini. Ada beberapa pengumuman yang pasti sore ini kita ada persekutuan di Saung, Bu. Sore ini kita ada persekutuan di Saung. Minggu lalu saya tidak ada. Karena saya tidak ada pesta besar katanya Pak Tony. Saya tidak tahu kenapa selalu pesta besar direncanakan pada waktu saya tidak ada. Saya mau menguji apakah pesta besar ada. Sore ini jam 5 setelah Anda pulang datang dan kita bersekutu. Kalau Anda mau ada waktu dengan keluarga, bawa keluarga Anda datang. Ya, kita makan-makan bersama. Kalau ada sapi pendek yang dikorbankan minggu lalu, kita berharap ada seperti sapi pendek juga atau teman-temannya yang kita korbankan pada malam hari ini. Kalau enggak, saya akan kecewa sekali. Tapi persekutuan sangat jadi berkat. Datang bawa keluarga Anda dan kita bersekutu bersama-sama. Kita akan bersukacita dengan saudara-saudara kita yang akan menjalani ibadah mereka bulan Ramadan. Dan bagi Anda yang Kristen, kalau Anda tidak Kristen, Anda tidak ada di sini. Tapi Anda Kristen, ada sarapan yang tetap dijual di Saung. Dan kemungkinan saya akan berdiskusi dengan Pak Tony mengenai makan siang juga bagaimana. Tapi ada sesuatu kita akan sampaikan nanti melalui WhatsApp. Dan juga tolong putarkan video Ambon Pagi. Pagi safari, pagi safari. Jam 5. Terima kasih Romi yang membuat video itu. Ya. Romi kerja keras luar biasa. Kemarin dia 12:30 baru sampai rumah saya. Tidur 3 jam, kembali lagi ke kantor untuk ini luar biasa. Habis itu dia tidur seharian gak bangun-bangun. Tapi ya, saya mau katakan kalau Anda melihat saya, bukan sayanya, tapi saya mau mengatakan, saya kerja keras untuk menyiapkan khotbah untuk renungan pagi hari Sabtu pagi. Tanya, ini bukan untuk disiarkan tempatnya, tapi untuk ini. Oke, untuk ini saya mendedikasikan waktu dan cari lokasi yang bagus. Kalau Anda lihat di Bandung kita cari lokasi yang bagus untuk ini, untuk Anda. Tetapi lebih dari itu, ada Tuhan Yesus yang menanti Anda untuk berdoa. Jam 5 pagi nyalakan berdoa. Saya di Bandung, saya wajibkan sekarang staf saya untuk ikut doa pagi bersama dengan Safari Park Baptist Fellowship. Masa staf di sini, jemaat sini tidak ikut bersama-sama. Saya mendorong Anda karena doa ini luar biasa penting. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Ada pengumuman lain, Bu. Kita berdoa untuk Ibu Yani dengan tim. Berapa orang yang akan berangkat besok? 12 orang naik mobil, Bu ya. Berapa mobil itu, Bu? 4 mobil ke Semarang, ke Kayen, ke Prigen, Pati, Surabaya, dan Prigen. Luar biasa. Kita berdoa untuk mission trip akan kembali Sabtu depan. Ya, Sabtu udah ada. Luar biasa. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan menutup ibadah kita. Setelah itu kita akan menyanyikan lagu kemuliaanmu bagi. Bapak, terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh kami nikmati karena kasih Tuhan, kehadiran Tuhan. Dan kami yakin Yesus ada, Roh Yesus ada bersama dengan kami di dalam hati kami dan juga di dalam ruangan ini. Sehingga kami dapat merasakan persekutuan yang indah. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus, kami mau datang dan kami mau katakan kepada Tuhan, Engkau berkati setiap kami.
yang sudah datang, dan ketika kami kembali ke tengah pekerjaan kami, biarlah teman-teman pekerjaan kami dapat melihat Yesus di dalam kehidupan kami dan membuka jalan bagi kami untuk berkata, ini karena Yesus yang kami sembah. Dan biarlah pengunjung akan melihat sukacita dan kami dan mereka bertanya, mengapa di tengah pandemi seperti ini ada sukacita di dalam kehidupan Bapak ini dan Ibu ini. Dan mereka akan dapat memakai kesempatan untuk menjelaskan Yesus. Di dalam ruangan ini kalau ada yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hamba berdoa Tuhan setelah firman Tuhan mereka dengar, setelah hamba yakin Roh Kudus bekerja dalam hati mereka, biar mereka mau datang kepada Tuhan. Mereka mau dibaptiskan, mereka mau bergabung dengan gereja ini, apapun pergumulan mereka, kami serahkan sungguh dalam tangan-Mu. Engkau berkati dan Engkau tolong. Sekali lagi Bapak, kami mengucap syukur untuk Gembala Sidang yang sedang melayani di Palembang. Tuhan jaga kesehatannya, Tuhan berkati, Tuhan tolong, dan Tuhan pakai keluarganya. Terima kasih untuk worship team yang sudah bekerja keras. Tuhan berkati pelayanan ini. Doa kami hari Rabu, persekutuan kami hari Minggu sore di Saung, dan doa fajar embun pagi safari. Tuhan Yesus yang berkati, Tuhan Yesus yang tolong. Engkau urapi, Engkau berkati kami Tuhan, supaya gereja ini menjadi berkat untuk masyarakat Ciberem dan Cisarua, menjadi berkat untuk pengunjung-pengunjung, menjadi berkat untuk setiap karyawan juga. Akhirnya Bapak, kami datang bukan saja untuk mencari berkat buat kami, tapi kami datang untuk meninggikan kemuliaan Tuhan, kami datang untuk memuliakan Tuhan Yesus. Untuk itu Bapak, kami datang dan mengucap syukur, karena Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak dimuliakan, dan suatu saat nanti kami akan melihat Engkau turun dalam kemuliaan-Mu. Akhirnya di dalam nama Bapa, Allah Bapa kami mengucap syukur, di dalam nama Allah Anak, dan di dalam nama Roh Kudus kami sudah datang dan berdoa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Muliakan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Kerajaanmu jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih, silakan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.